kasih udah ngundang saya. Terima kasih kepada semua jajaran Google. Bapak Ibu, guru dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun dalam menjalani masa-masa lockdown seperti saat ini, kita tetap semangat untuk memberikan yang namanya pembelajaran, walaupun itu pembelajaran dari jarak jauh. Kita melaksanakan yang namanya pembelajaran daring, kita melaksanakan yang namanya belajar dari rumah dan tetap di rumah saja. Baiklah, kita akan menyaksikan beberapa momen-momen atau sambutan ataupun pidato dari Pak Menteri kita, Menteri Pendidikan Republik Indonesia yang dikenal dengan Mas Nadiem Makarim atau Mas Menteri yang saat ini sedang menjabat sebagai Menteri. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan, kesempatan untuk memperbaiki pendidikan di Republik Indonesia, dan bukan saja sebagai menteri yang diberikan tugas atau amanah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebenarnya kita gurulah yang berada di ujung tombak untuk peradaban kemajuan pendidikan di Indonesia. Dimanapun kita, di seluruh Indonesia, di seluruh pelosok-pelosok negeri, di pegunungan, di perbatasan-perbatasan, di lintasan-lintasan laut kita berada, dimanapun kita berada, mudah-mudahan kita menyadari bahwa kita adalah terdepan, kita adalah pencerdas kehidupan bangsa, membantu melunasi yang namanya janji-janji kemerdekaan, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Jangan mengutuk yang namanya kegelapan untuk memajukan yang namanya sejahtera pendidikan di Republik Indonesia. Oke, selamat menyaksikan. Terima kasih udah ngundang saya. Terima kasih kepada semua jajaran Google, teman-teman Unicorn, dan semua teman-teman untuk datang hari ini. Saya sangat excited mengenai program pendidikan teknologi di Indonesia. Excited karena satu, alasan pertama adalah ya itu memang bidang saya. Jadi saya sedikit bias, ya. Itu harus saya akui. Tapi keduanya adalah menurut saya kalau Indonesia ini maju, Pak Presiden kita menjadi SDM, kita tidak mungkin bisa melakukannya hanya dengan mengikuti jalur yang sama seperti negara-negara lain. Kita nggak bakal nyampe kalau harus ngikutin 100 tahun, 50 tahun evolusi industri, manufacturing sampai nggak akan nyampe kita. Skalabilitas yang bisa dikerjakan, dikaryakan oleh satu orang individu dengan panduan teknologi, dengan bimbingan teknologi itu dia bisa menjadi multiplier. Dia bisa berdampak 10 kali lipat lebih efektif, lebih produktif, lebih efisien. Itulah multiplier yang pentingnya teknologi. Kedua, pentingnya teknologi dalam membangun teknologi, cara kita bekerja harus berbeda. Sedang dilakukan pemerintahan Indonesia hari ini adalah perpindahan ke paradigma user centric. Kepada paradigma di mana kita melayani, bukan hanya mengatur, bukan hanya bikin aturan, tapi melayani. Seperti arahan Pak Presiden, jangan semuanya send aja, tapi deliver. Itu kenyataan outcome. Nah, dari situlah kepentingan program ini. Saya ada beberapa hal yang saya ingin minta langsung dari Google. Pertama, terima kasih banget buat program ini. Permintaan saya beberapa hal. Satu hal adalah tolong Google dan perusahaan-perusahaan lainnya pun tolong jadikan Indonesia prioritas nomor 1 di dunia. Tolong jadikan Indonesia prioritas nomor 1. Lagi jarang-jarang nih ada kabinet yang sangat progresif, yang siap kolaborasi, yang udah mengimplementasi agile system. Bahkan OKR pun sudah mulai kita implementasikan. Bagi teman-teman yang nggak tahu OKR itu apa, mohon belajar dari Google. Objectives dan key results. Jarang-jarang ini ada momentum, ada animo. Jadi mohon dari pihak Google tolong bekerja sama sangat intensif dengan pemerintah.
kita komit untuk mendukung 100% ini. Tapi tolong jangan skalanya yang kecil-kecil. Kalau ini 300 anak, coba kita berpikir bersama bagaimana program Bangkit ini bisa untuk 300.000 anak. Ya. Jangan yang kita butuhkan. Kita butuh ini untuk mencapai angka-angka tinggi itu, ini loh yang kita butuhkan. Mohon paradigmanya diubah. Jangan segan-segan sama pemerintah, jangan malu-malu meminta apa yang sebenarnya dibutuhkan. Ya, karena di bidang paling tidak di kementerian saya sekarang kita akan merubah paradigmanya menjadi kita adalah bukan regulator tapi kita adalah enabler oleh ekosistem. Mau dunia pendidikan, mau dunia teknologi itu nggak ada bedanya. Organisasi yang paling efektif adalah organisasi yang bisa berinovasi secara otonomos. Dia bisa dengan sendirinya menciptakan suatu karya improvement, nggak ada problem definition, nggak ada engineering yang lebih rumit daripada engineering seorang manusia. Ya. Jadi karena kompleksitasnya sangat tinggi, linearitas itu nggak bisa menjadi acuan kita. Karena kompleksitasnya tinggi, level inovasi itu korelasinya sangat eksponensial. Jadi semakin kompleks suatu tugas, semakin pentingnya role inovasi di dalam suatu organisasi. Jadinya mau itu tech startup, mau itu unit pendidikan, sekolah, PAUD, universitas sama aja. Potensi organisasi ini untuk berkolaborasi dan berinovasi itu adalah yang terpenting untuk maju ke depan. Karena terus terang kita nggak tahu apa yang akan ada di masa depan. Yang penting adalah adaptabilitas bangsa kita untuk bisa menghadapi dengan karakter yang kuat, dengan keberanian yang tinggi, dan juga dengan curiosity atau rasa ingin tahu yang tinggi, tentunya dengan kejujuran. Saya rasa sekian, terima kasih untuk kontribusinya Google pada Indonesia. Semoga ini awal dari suatu partnership. Peluncuran program belajar dari rumah di TVRI. Mungkin saya bahas dulu sebenarnya kenapa kita melakukan ini. Karena walaupun kita sudah bermitra dengan berbagai macam partner teknologi untuk melakukan online learning dan berbagai macam platform-platform yang sudah kami luncurkan dengan kemitraan dengan berbagai macam mitra swasta. Namun kami sadar bahwa banyak juga sekolah-sekolah di daerah-daerah yang mungkin satu tidak punya akses ke internet, ataupun dua masih sulit untuk memahami bagaimana menggunakan platform-platform teknologi, ataupun misalnya ada keterbatasan dana dari sisi kuota dan lain-lain. Jadinya kami di Kemendikbud ingin memastikan bahwa dalam masa yang sangat sulit ini bahwa ada berbagai macam cara untuk mendapatkan pembelajaran dari rumah. Ya, dan salah satunya adalah melalui media TV. Makanya kita meluncurkan hari ini. Jadinya bagi masyarakat di daerah 3T, daerah tertinggal, nggak punya akses internet, maupun juga masalah ekonomi karena tidak mampu membiayai kuota, kita ingin membuat suatu channel gratis melalui TVRI untuk langsung bagi bukan hanya para siswa tapi juga buat orang tua juga ikut membantu pembelajaran dari rumah. Program belajar dari rumah ini akan mulai tayang di TVRI pada hari Senin 13 April, dimulai dari jam 8 pagi hingga jam 11 malam, dan akan diseling-selingi dengan program-program TVRI lainnya. Saat ini direncanakan untuk 3 bulan ke depan. Ya. Nah, program ini merupakan suatu respons cepat dari berbagai macam komplain yang kita dapatkan bagi teman-teman di daerah-daerah yang mungkin tidak punya akses ke internet, tapi juga baik masukan yang sangat baik dari Komisi 10 DPR RI yang juga mendengar komplainnya masyarakat pada saat kita melakukan rapat kerja tanggal 27 Maret yang lalu. Jadinya hal ini sangat sejalan dengan semangat program kita yaitu Merdeka Belajar. Nah, selain diisi dengan program-program pembelajaran untuk semua jenjang, belajar dari rumah juga akan menyajikan program bimbingan orang tua dan guru.
Ini sangat penting karena banyak sekali orang tua yang pertama kali harus membimbing anaknya di rumah masing-masing. Sebenarnya banyak orang tua yang juga cukup frustrasi karena ini merupakan pembelajaran buat mereka juga dan juga tapi juga telah menimbulkan kesadaran betapa sulitnya proses pembelajaran itu. Jadi kita melihat banyak sekali orang tua sekarang juga berempati kepada para guru-guru untuk tugas mereka yang begitu berat.